Berikut adalah fitur-fitur terkait sales yang ada di Kijutsu Software. Yang pertama, adanya fitur pembatasan kredit limit pelanggan. Fitur ini bertujuan untuk membatasi pelanggan menambah stok atau produk baru dikarenakan masih memiliki tagihan yang belum dibayar. Di sini bisa kita batasi berdasarkan total nominalnya ataupun berdasarkan jumlah invoice-nya. Selanjutnya, adanya fitur pembagian pelanggan untuk setiap sales, di mana fitur ini ditujukan untuk zonasi pelanggan, sehingga mencegah perebutan pelanggan antar sales. Jika di tempat Anda, sales juga ditujukan untuk mencari pelanggan, kita memiliki fitur menu pelanggan sales. Sehingga selain sales dapat melihat data pelanggannya, sales juga dapat menambahkan pelanggan baru untuk toko. Maka otomatis pelanggan yang ditambahkan oleh si sales menjadi pelanggan milik sales, dan sales lain tidak bisa melihat data pelanggan milik sales lainnya. Kita juga memiliki fitur untuk membatasi sales agar hanya dapat upload data ketika berada pada radius tertentu dari pelanggan. Nah, ini tinggal dinyalakan ya. Jadi ketika Anda memiliki koordinat pelanggan, Anda bisa menyalakan gunakan jarak lokasi pelanggan ini. Nah, di sini kita bisa batasi jarak maksimal sales upload dari pelanggan dalam satuan meter ya. Semisal dia dalam radius 100 meter atau lebih dari radius yang ditentukan, dia tidak bisa mengupload datanya seperti itu. Selain itu, kita juga memiliki fitur input sales order mandiri. Dengan fitur ini, sales bisa melakukan order secara mandiri sehingga admin hanya perlu memantau data permintaan penjualan dari sales. Di sini kita juga memiliki fitur penagihan piutang pelanggan. Fitur ini diperuntukkan supaya sales dapat memantau sendiri piutang yang dimiliki oleh pelanggannya masing-masing. Fitur ini juga memudahkan admin supaya tidak perlu lagi menyiapkan data tagihan tiap-tiap pelanggan. Kita juga memiliki fitur penagihan hutang secara cash maupun transfer, yang mana bila cash maka akan masuk ke akun kas sales, sehingga kita bisa memantau berapa jumlah uang yang dibawa oleh sales tersebut dan melakukan cross check di sore hari. Kita juga memiliki fitur update stok pelanggan, yang mana tujuannya adalah agar tim sales dan pusat bisa memantau dan memperkirakan kapan produk di toko pelanggan habis dan kapan jadwal kunjungan sales selanjutnya. Selanjutnya, kita juga mempunyai fitur untuk cetak nota order pelanggan. Dengan fitur ini akan mempermudah sales supaya tidak perlu bolak-balik ke kantor hanya untuk cetak nota ordernya. Kita menyediakan berbagai template, baik dalam bentuk yang kertas ukuran A4 ataupun jika sales Anda menggunakan nota thermal, kita juga sudah memiliki templatenya. Baik, selanjutnya kita juga adanya fitur laporan kunjungan sales untuk melihat laporan penjualan dan penagihan sales yang akan memudahkan Anda untuk memantau
kerja dari sales. Nah, di sini di jadwal kunjungan kita bisa pantau mana kunjungan yang selesai dan mana kunjungan yang belum selesai atau masih dalam proses. Kalau kita lihat detailnya, di sini akan muncul titik-titik lokasi toko yang dikunjungi oleh si salesnya. Dan juga kalau kita lihat lagi lebih detail untuk setiap kunjungannya, kita bisa melihat data mulai dari fotonya, barang yang dibeli, dan penagihan yang dilakukan oleh si sales. Kemudian untuk di bagian penjualan kita juga bisa lihat laporannya ya. Jadi kita juga bisa melihat laporan penjualan sales. Di sini detail mulai dari berapa penjualan per hari itu per sales, dan juga kita bisa melihat penagihannya. Nah, penagihannya untuk hari ini penagihannya masih sedikit, bisa kita lihat detailnya. Nah, seperti ini. Ini begitu juga dengan yang bagian penjualan. Ini kalau kita klik, nah, ini kita bisa lihat barang-barang dijual dan nomor transaksi penjualannya. Baik, selanjutnya kita juga memiliki fitur untuk laporan kunjungan sales. Di situ mulai dari laporan penjualannya, kemudian laporan penagihannya, kemudian laporan stok pelanggan, dan juga detail kunjungan kapan karyawan kita check in dan check out beserta dengan track lokasi dan detail fotonya. Baik, selanjutnya kita juga mempunyai fitur live tracking ya, dimana di sini kita bisa memantau posisi karyawan kita saat ini, dan ini bergerak. Kita ambil datanya setiap 10 detik pergerakan ya. Nah, ini saat ini posisi karyawan kita ada di sini nih. Nah, ini kita juga bisa lihat historinya. Misalnya ini kita coba lihat. Misalnya ini kita coba lihat. Nah, posisinya sales kita kemarin tanggal 16. Nah, ini kita setelah pilih tanggalnya, kita tunggu. Nah, ini dia. Ini adalah titik-titik lokasi yang dilewati oleh si salesnya ya. Nah, ini ada satu titik yang di luar. Nah, ini perlu di cross check dengan si salesnya. Kenapa kok dia sempat mampir ke sini ya tanggalnya ini. Nah, harusnya kalau dari rute yang saya tentukan itu harusnya lurus saja ini sampai ke sini, tapi ini ada salah satu titik yang di luar area. Nah, ini kita harus cross check dengan salesnya.